Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi pada kali ini. Saya Syahrani Putri dan rekan saya Yesa Prasetti akan melakukan presentasi yang bertemakan membangun komunikasi berdasarkan objek. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Ghazali yang telah mempercayai kami untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Mungkin ada 3 subbab yang akan kita jelaskan. Yang pertama, komunikasi dalam politik dan bermasyarakat. Yang kedua, ada komunikasi dalam pendidikan. Serta yang terakhir yaitu komunikasi dalam pergaulan internasional. Berikut ada pun subbab pertama atau subtema pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Yesa Prasetti. Yesa Prasetti, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Yesa Prasetti. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu komunikasi dalam politik dan bermasyarakat. Jadi, komunikasi dalam politik dan bermasyarakat berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan politik. Komunikasi politik juga merupakan salah satu media penyampaian informasi-informasi politik. Jadi, jika kita ingin menjalankan suatu partai politik, kita harus mampu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat agar dapat melakukan penggabungan kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan itu dalam bentuk yang teratur. Sehingga kita bisa menjadikannya suatu usulan kebijaksanaan yang diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu usulan kebijakan publik dan menjadi arus informasi yang berkesinambungan antar partai politik dan masyarakat. Jadi, kondisi politik saat ini terdapat banyak sekali ruang yang melahirkan kondisi politik tanpa melahirkan partisipasi publik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kandidat yang tidak bekerja sesuai visi dan misi program nyatanya dari awal. Karena mereka lebih mengedepankan kegiatan yang mendatangkan massa, dan di satu sisi massa akan diberikan uang maupun sembako sehingga terlihat aktivitas suap-menyuap. Maka dari itu, kita memerlukan pesan ketuhanan dalam berkomunikasi. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan, itu tidak pernah lepas dari aturan dan ketuhanan. Dalam berkomunikasi, kita harus memerlukan etika seperti menjaga ucapan. Jika kita menggabungkan etika dan komunikasi, maka komunikasi yang kita lakukan akan menjadi dasar fondasi kita dalam berkomunikasi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah manusia agar senantiasa bertakwa dan disertai dengan perkataan yang benar, sehingga Allah mengembalikan amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Penjelasan itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 63 yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Quran surah An-Nisa ayat 63. Dalam berkomunikasi kita juga memerlukan keterbukaan dan membuka dialog. Dialog merupakan percakapan timbal balik antara orang yang satu dengan orang yang satunya. Dialog itu berasal dari kata Yunani, yaitu dia dan logos, yang berarti berkomunikasi menggunakan kata-kata. Keterbukaan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan kita menanggapi dengan senang hati informasi yang kita dapatkan dari lawan bicara kita. Jadi keterbukaan merupakan ruang dialog dalam berkomunikasi dijelaskan pada Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berkata, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Komunikasi juga dapat mempersaudarakan, karena di Indonesia terdapat beberapa kasus konflik antara suku maupun ras dan budaya di Indonesia.
Hal tersebut sangat disayangkan karena dapat memecah belah bangsa ini. Jadi, kita semua ini hidup di lingkungan yang tidak luput memiliki suku, ras, dan budaya, sehingga kita harus saling menghormati sesama. Maka dari itu, mempersaudarakan merupakan tindakan yang sangat penting untuk menyatukan dan menghubungi satu kaum dan kelompok orang. Mempersaudarakan juga suatu langkah yang luar biasa untuk memperkenalkan satu sama lain sehingga terjalinlah keakraban ini. Mempersaudarakan melalui bidang komunikasi terdapat pada surah Quran, surah Ali Imran ayat 103 yang berkata, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syahrani Putri. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang poin yang keempat adalah kesepakatan. Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih, yang sebagaimana di dalam interaksi tersebut pasti terdapat dialog atau kesepakatan. Berkomunikasi juga dapat terjalin dalam menyampaikan pesan melalui media massa. Maka dari itu, banyak sekali orang yang memanfaatkan media massa untuk melakukan transaksi, di mana transaksi tersebut terdapat kesepakatan dan itu harus dilakukan dalam berkomunikasi. Jika kita ingin melakukan komunikasi yang efektif, agar transaksi dan kesepakatan itu berjalan dengan lancar, maka dari itu kita dapat memerlukan elemen dan proses komunikasi yang baik, sehingga komunikasi maupun negosiasi yang kita lakukan ini akan berjalan dengan lancar. Elemen pesan tersebut terdiri dari pengiriman pesan, penerima pesan, media, penguraian pesan, respons, umpan balik, dan gangguan pesan. Dengan begitu, seorang komunikator harus mengetahui dengan siapa dia berbicara, pesan apa yang akan dia sampaikan, media apa yang harus dia gunakan, bagaimana pesan yang dia sampaikan itu dapat diterima dan dipahami, bagaimana respons yang diterima oleh komunikan atau pendengar, dan apa umpan balik yang pendengar berikan kepada komunikator. Kesepakatan dalam komunikasi sangat diperlukan, contohnya pada saat kita bernegosiasi. Negosiasi merupakan salah satu proses tawar-menawar antara konsumen dan pelanggan, sehingga di mana pelanggan tersebut akan melakukan tawar-menawar ataupun pembeli-membeli barang atau jasa. Maka dalam situasi ini sangat diperlukan kesepakatan agar kedua belah pihak memiliki tanda penyerahan barang atau jasa tersebut dengan kesepakatan bersama. Jadi, di antara proses kesepakatan ini, di saat kita bernegosiasi antara pembeli dan penjual pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Maka dari itu, kesepakatan adalah jalan tengah di mana para pembeli atau penjual ini mendapatkan kesepakatan bersama. Dan kesepakatan dalam berkomunikasi ini sangatlah diperlukan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa melihat pada Quran Surah Al-Fat ayat 18-27. Oke, kita lanjut pada subbab yang kedua, yaitu komunikasi dalam pendidikan. Manusia adalah makhluk yang hidup yang saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa komunikasi di dalam hidup sehari-hari. Dari kita bayi saja kita sudah berkomunikasi. Ketika kita lapar kita menangis, ketika kita sakit kita menangis, ketika kita melihat sesuatu yang lucu kita bisa tertawa. Hal ini sangat membantu atau mempermudah makhluk sosial dalam berinteraksi. Maka apa yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan tepat.
Tujuan komunikasi adalah tersampaikan pesan komunikator kepada komunikan. Komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan bersama. Semua orang pasti paham bahwa komunikasi merupakan salah satu cara mempererat suatu hubungan terhadap masyarakat. Komunikasi memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya yang paling penting adalah di dalam pendidikan. Seorang guru yang mengajar pasti melakukan komunikasi kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, pelajaran tersebut dapat tersampaikan melalui komunikasi tersebut. Seperti yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari, seorang guru pasti selalu berkomunikasi dengan seorang murid, di mana dengan tujuan apa yang dimaksud guru ini tersampaikan baik dan diserap baik oleh murid-muridnya. Tidak ada guru yang mengajar tetapi tidak berbicara, itu mustahil. Teman-teman bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita Zoom atau melakukan sekolah online pun, guru masih berbicara tapi melalui online. Yaitu komunikasi juga bisa kita gunakan di media massa. Kembali lagi ke poin yang keempat, yaitu kesepakatan. Komunikasi di dalam pendidikan ini bersifat persuasif, di mana seorang guru mengajak murid-muridnya untuk memahami sebuah materi. Seperti matematika, guru matematika pasti selalu menyampaikan tentang matematika agar anak muridnya paham apa itu matematika, bagaimana cara menghitung materi matematika, dan seperti pelajaran IPA, bagaimana guru itu menyampaikannya agar murid-muridnya paham, bersifat mengajak kepada murid-muridnya. Teman-teman bisa melihat penjabaran komunikasi di dalam pendidikan pada Quran Surah Al-Kahf ayat 60 sampai dengan ayat 69. Subbab yang terakhir adalah komunikasi dalam pergaulan internasional. Menerapkan komunikasi internasional di dalam hubungan bermasyarakat adalah suatu hal yang sangat efektif di dalam sebuah hubungan komunikasi. Komunikasi tingkat internasional adalah salah satu dasar untuk membangun hasil yang tinggi tentang komunikasi tingkat internasional, serta membantu membangun praktik komunikasi tingkat dunia. Dalam menaikkan citra perusahaan atau organisasi tersebut dengan mempelajari komunikasi internasional, maka seorang komunikan dapat paham bagaimana caranya untuk menciptakan ataupun memelihara hubungan internasional yang sangat dinamis. Pergaulan komunikasi internasional bersifat global. Komunikator dan komunikan berbeda kebangsaan, serta saluran medianya pun bersifat internasional. Semua kegiatan yang bersifat internasional itu mempunyai tujuan untuk memenangkan kepentingan suatu bangsa. Misalnya, digunakan untuk kepentingan politik atau yang berlatar belakang politik antar negara. Oleh karena itu, inilah kenapa komunikasi internasional sangat dibutuhkan dan tidak akan pernah hilang dari zaman ke zaman. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya teman-teman bahwa komunikasi dalam pergaulan internasional ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita sebagai komunikator yang menguasai bahasa asing, itu dapat membangun relasi baru kepada komunikan antar bangsa. Beda negara seperti itu ya. Misalnya kita orang Indonesia, saya sebagai komunikator mempunyai partner kerja yaitu komunikan dari Argentina misalnya. Jadi kita berdua ini, saya dan rekan saya Argentina ini, itu sangat dipentingkan dalam sebuah perusahaan karena kami berdualah yang membangun citra baik perusahaan, membangun relasi perusahaan yang dimana kami berdua ini satu tujuan dalam satu perusahaan tersebut. Baik, mungkin untuk penjabaran komunikasi dalam pergaulan internasional bisa teman-teman lihat pada Quran Surah Al-An'am dari ayat 27 sampai ayat ke-38. Baik teman-teman, dari materi subtema pertama hingga subtema ketiga dapat dijabarkan atau dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi
kita juga memerlukan beberapa objek yang harus kita lihat agar kita dapat berkomunikasi berdasarkan situasi dan kondisi. Ada beberapa objek dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama adalah pesan ketuhanan. Di dalam objek ini, kita dapat mengetahui bahwa berkomunikasi merupakan kegiatan yang sangat memerlukan aturan, dan aturan tersebut harus dilandaskan ketuhanan, seperti menjaga sikap dalam berbicara. Yang kedua yaitu terbuka dan membuka ruang dialog, di mana dalam hal ini berkomunikasi bukan hanya tentang berbicara sembarangan, tetapi berkomunikasi harus mempunyai landasan dan ide. Yang ketiga, mempersaudarakan. Makna mempersaudarakan ini, berkomunikasi dapat memberikan ikatan dan menyampaikan silaturahmi, dan juga mempererat persaudaraan antar sesama suku, bangsa, dan budaya. Serta yang terakhir yaitu kesepakatan. Dilihat dari objek yang satu ini, komunikasi merupakan suatu hal yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Dengan cara berkomunikasi, kita dapat membangun kesepakatan bersama orang lain dan memberi hasil keuntungan dalam bernegosiasi. Komunikasi di dalam ruang lingkup pendidikan juga sangat penting untuk ketahui, serta teman-teman pelajari. Kita sebagai makhluk sosial pasti akan selalu berkomunikasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Apalagi di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, komunikasi di dalam ruang lingkup sekolah atau kampus ini dapat membantu dalam proses mengajar antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa. Dengan tujuan murid atau mahasiswa ini paham apa yang disampaikan oleh guru dan dosen tersebut. Peranan serta dasar-dasar komunikasi ini sangat penting kita ketahui. Serta yang terakhir yaitu pergaulan internasional. Dalam pergaulan internasional, komunikasi sangatlah penting untuk jembatan bisnis. Seperti yang saya katakan tadi, bisnis dengan negara asing. Komunikasi internasional ini bersifat global dan tidak akan pernah hilang dari zaman ke zaman. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi kami kelompok 11. Mungkin dari materi dan apa yang kami presentasikan kurang sempurna, maka kami akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para audiens, agar kedepannya kami lebih dapat membuat materi dan berpresentasi dengan sempurna. Baiklah, mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Esa Prasetti dan rekan saya Syahrani Putri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.